Oke cuy, ketemu lagi dan lagi kita ketemu di Rangkum Film. Oke cuy, meskipun cuaca lagi kurang bersahabat dan lagi musimnya Acuh. Acuh. lagi musimnya pilek dan flu, saya harap teman-teman semua selalu bisa jaga kesehatan ya. Tentunya untuk menambah imun, kalian bisa minum madu, jahe, susu beruang, susu kuda liar, susu kuda nil, susu terenggiling, susu jerapah, atau susu brontosaurus. Tentunya untuk apa? Ya, betul sekali, karena kesehatan adalah segala-galanya. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan merangkum salah satu film terbaru yang rilis di tahun 2021. Ya, betul sekali. Film kita kali ini berjudul Wrath of Man. Film bergenre action thriller ini dibintangi oleh aktor kawakan Inggris yaitu Mas Jason Statham. Film ini bercerita tentang Hill, seorang karyawan baru yang bekerja di perusahaan pengantar uang bernama Fortico. Dan selama bekerja, Hill ternyata berkali-kali bertemu dengan perampok yang ingin merampas uang yang dia bawa. Lalu, seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita simak rangkuman ceritanya. Check it bro. Oke cuy, film ini diawali dengan diperkenalkan tokoh utama film ini yang bernama Hill. Dia adalah seorang bapak-bapak botak pengangguran yang sedang melamar kerja di sebuah perusahaan bernama Fortico Security. BTW, Fortico Security ini adalah perusahaan keamanan pengangkut uang tunai. Setiap hari dengan armada truk lapis baja, mereka melakukan pengiriman uang dengan nilai yang sangat-sangat besar hingga jutaan dolar. Singkat cerita, Hill kemudian diinterview oleh kepala HRD bernama Terry. Diperlihatkan di sini Terry sangat kagum dengan Hill karena diceritakan Hill pernah bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu perusahaan besar di Eropa selama 11 tahun. Meskipun Terry juga bercerita bahwa pekerjaan ini penuh resiko karena beberapa minggu yang lalu 2 karyawan Fortico tewas karena aksi perampokan, Hill pun dengan percaya diri tetap mengambil pekerjaan tersebut. Berikutnya, kita kemudian diperkenalkan kepada salah satu karyawan Fortico yang bernama Lake Bullet. Dia adalah orang yang akan mengetes kemampuan Hill sebelum melaksanakan tugasnya. Singkat cerita, ketika ujian praktek masuk kerja dimulai, Hill ternyata dites kemampuannya mulai dari lari jarak jauh, angkat beban, menembak menggunakan senjata asli, dan juga menyetir truk pengangkut uang. Meskipun hasilnya gak bagus-bagus amat, Hill pun berhasil lulus dengan nilai pas-pasan yaitu 70. Hill pun akhirnya resmi diterima di perusahaan Fortico. Berikutnya, sebelum menjalankan pekerjaannya di hari pertama, Hill kemudian dibekali senjata untuk berjaga-jaga selama dia bertugas. Setelah resmi menjadi karyawan Fortico, Lake Bullet kemudian memperkenalkan Hill kepada rekan kerja yang lain. Hill pun akhirnya juga berkenalan dengan rekan kerjanya yang pertama, yaitu Dave. Dave ini termasuk orang yang sangat-sangat nggaplei. Secara terang-terangan, Dave ternyata tidak suka dengan kehadiran Hill yang kebetulan menjadi partner kerjanya di hari itu. Singkat cerita, meskipun masih merasa kesal kepada Hill si karyawan baru, nyatanya Dave dan Hill mampu menyelesaikan pekerjaan mereka untuk mengantarkan uang tunai ke sebuah bank dengan lancar. Hill dan Dave pun kembali ke pangkalan dalam kondisi aman tanpa ada masalah sedikit pun. Berikutnya, setelah selesai bekerja, Lake Bullet kemudian mengajak Hill untuk ngopi-ngopi dan bermain biliar bersama rekan-rekan kerja yang lain. Namun, sebelum meninggalkan kantor, hal aneh kemudian dilakukan oleh Hill. Dengan serius, Hill nampak memperhatikan setiap ID card karyawan yang ada di dinding. Apakah yang sedang Hill lakukan? Keesokan harinya, Hill, Lake Bullet, dan Dave kemudian bekerja seperti biasa untuk mengantar uang ke sebuah kapal pesiar besar. Namun, ketika Hill dan Dave tengah menunggu di dalam truk, mereka mulai curiga karena Lake Bullet yang sedang mengantar uang tak kunjung kembali. Dan lewat sebuah percakapan lewat HT, akhirnya Dave dan Hill menyadari bahwa Lake Bullet tengah disandra oleh para perampok. Mengetahui di dalam truk yang mereka bawa ada uang tunai yang sangat besar yaitu 2,5 juta dolar, para perampok kemudian menyuruh Dave dan Hill untuk menuju ke suatu tempat atau mereka akan membunuh rekan mereka yang bernama Lake Bullet. Tidak disangka-sangka, mengetahui rekan mereka dalam bahaya, si Dave yang tadinya songong, ternyata ciut juga nyalinya ketika menghadapi bahaya di depan mata. Dave pun kemudian berencana untuk kabur, meninggalkan Lake Bullet yang sedang disandra oleh para perampok. Di tengah situasi yang sangat berbahaya tersebut, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Hill, si karyawan baru. Di sana, Hill terlihat sangat-sangat tenang di tengah situasi yang sangat genting tersebut. Hill pun mengatakan kepada Dave bahwa dia tidak akan meninggalkan Lake Bullet begitu saja karena menurut Hill, keselamatan rekan mereka adalah yang paling utama. Hill pun kemudian meminta Dave untuk mengikuti perintah dari si perampok tersebut untuk menuju ke suatu lokasi yang telah dijanjikan. Singkat cerita, setelah sampai di sebuah tempat sepi, para perampok yang menyandra Lake Bullet kemudian menyuruh Hill untuk melemparkan tas berisi uang tersebut ke sebuah pickup si perampok. Dan ketika Hill sedang melemparkan tasnya, tiba-tiba secara mengejutkan, dengan sangat gegenya, Hill yang dengan sangat dingin menghabisi para perampok tersebut satu persatu. Dengan gaya menembak layaknya seorang agen profesional, dengan sangat ahli, Hill menghabisi para perampok tersebut hanya dengan senjata api kecil miliknya. Melihat kejadian tersebut, Dave dan Lake Bullet pun merasa bahwa Hill ini bukanlah orang sembarangan. Adegan berikutnya, setelah berhasil membunuh semua perampok, lagi-lagi hal aneh kemudian dilakukan oleh Hill. Nampak di sana, satu persatu Hill membuka topeng kawanan perampok tersebut. Nampak sangat jelas bahwa Hill sedang mencari seseorang. Wow, sedang mencari siapakah dia, saudara-saudara?
Singkat cerita, sesampainya di kantor setelah insiden perampokan terjadi, Lek Bullet, Hill dan Dave kemudian diinterogasi satu persatu oleh Terry dan petugas FBI. Diperlihatkan di sana, Terry dan para petugas FBI masih tidak percaya bagaimana bisa Hill seorang kurir gundul bisa menghabisi seluruh kawanan perampok dengan mudah hanya dengan sebuah senjata api kecil. Padahal kita ketahui bersama bahwa ketika ujian praktek, tembakan Hill sering meleset dan nilai ujiannya pun sangat pas-pasan. Apakah ada yang disembunyikan oleh Hill, saudara-saudara? Adegan berikutnya, setelah petugas FBI selesai melakukan interogasi dan melaporkan hasil interogasinya kepada pemimpin mereka yang bernama King, kita pun akhirnya mengetahui siapakah sosok Hill yang sebenarnya. Lewat percakapan petugas FBI dengan bosnya yang bernama King, kita pun akhirnya mengetahui bahwa Hill ternyata adalah seorang bos gangster dan mafia terkenal dan sangat ditakuti, saudara-saudara. Hill juga merupakan buronan kelas kakap yang diincar oleh polisi sejak lama. Meskipun mereka tidak tahu kenapa sekarang dia memalsukan identitas dan bekerja di Vertigo, para petugas FBI pun kemudian meminta izin kepada King untuk segera menangkapnya. Namun, jawaban yang sangat bertolak belakang justru keluar dari mulut King, saudara-saudara. Alih-alih segera menangkap Hill, secara mengejutkan, King justru menyuruh anak buahnya untuk tetap diam seolah tidak pernah terjadi apapun. Dan mendengar perintah tersebut, para petugas FBI pun hanya bisa menuruti perintah bosnya. Wow, semakin menarik, saudara-saudara. Keesokan harinya, saat kembali masuk kerja, Hill kemudian disambut meriah layaknya seorang pahlawan. Selain menyelamatkan nyawa Lek Bullet dan Dave, Hill juga dipuji karena telah menyelamatkan reputasi perusahaan Vertigo. Karena loyalitasnya, Hill pun kemudian menjadi contoh bagi karyawan yang lain. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Hill dan Bullet diperlihatkan menjalani pekerjaan mereka seperti biasanya. Tapi di tengah pekerjaan mereka mengantarkan uang tunai, tiba-tiba di tengah jalan Hill dan Lek Bullet lagi-lagi dihadang oleh kawanan perampok. Dengan sangat profesional, para perampok kemudian menembakkan cat di kaca mobil dan kaca spion agar Hill dan Lek Bullet tidak bisa melihat mereka. Dengan sangat cepat, para perampok pun memasukkan gas air mata untuk melumpuhkan Lek Bullet yang berada di kursi depan. Namun, hal yang sangat aneh terjadi di sini, saudara-saudara. Ya, ketika para perampok menyuruh Hill untuk melemparkan uang dari dalam truk, tiba-tiba, boom, boom, boom. Seakan melihat hantu yang menyeramkan, tanpa alasan yang jelas, para perampok yang melihat wajah Hill pun dengan sekejap kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Hill dan Lek Bullet. Usut punya usut, kawanan perampok tersebut ternyata tidak lain adalah anak buah Hill sendiri. Mike Mogi adalah anggota mafia sekaligus kaki tangan Hill yang sudah lama bekerja dengannya. Dan kejadian perampokan tersebut adalah murni ketidaktahuan mereka yang tak menyangka bahwa bos mereka Hill sedang menyamar dan bekerja di Vertigo. Sesampainya di kantor, setelah menceritakan apa yang baru saja mereka alami, Terry pun kembali geleng-geleng kepala karena bagaimana mungkin kawanan perampok tersebut langsung kabur begitu saja ketika melihat wajah Hill. Dan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kawanan perampok tersebut pergi sebelum menggondol uang dari truk yang berisi uang jutaan dolar. Terry pun semakin curiga bahwa Hill ini bukanlah orang sembarangan. Dan akhirnya, hal yang kita tunggu-tunggu pun tiba, saudara-saudara. Lewat sebuah flashback, akhirnya kita mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hill, si bos mafia yang memalsukan identitas dan pura-pura bekerja di Vertigo, sebuah perusahaan pengiriman uang. 5 bulan sebelumnya, kita akhirnya diperlihatkan kehidupan Hill yang bernama asli Mace Hargreaves. Dia adalah pimpinan bos mafia yang sangat ditakuti banyak orang. Meskipun dia sudah bercerai dengan istrinya, Hill nampak hidup dengan damai dan dia pun diperlihatkan sangat menyayangi putra tunggalnya yang bernama Daugi. Singkat cerita, Hill dan putranya Daugi ternyata berencana akan jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Namun, ketika akan menaiki mobil, tiba-tiba Hill mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Mike mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan bantuan Hill dalam misi merampok truk pengangkut uang karena tim pengintai mereka yang bernama Brendan tengah mengalami kecelakaan dan kini sedang berurusan dengan Pak Polisi. Meskipun sempat menolak, Hill pun akhirnya memutuskan untuk membantu Mike. Mengira bahwa tugasnya cukup mudah yaitu hanya mengawasi kemana truk pembawa uang itu pergi, Hill pun kemudian membawa putranya Daugi dalam misi tersebut. Setelah sampai di lokasi, Hill yang hanya bertugas untuk mengintai kemudian berpura-pura lapar dan membeli makanan di pinggir jalan. Agar tak diketahui oleh putranya, Hill pun menyuruh Daugi untuk tetap diam di dalam mobil. Dan disinilah akhirnya hal yang tidak kita inginkan pun terjadi, saudara-saudara. Ketika Hill baru saja selesai mengintai kemana truk pembawa uang itu pergi, tiba-tiba truk pembawa uang tersebut dicegat oleh kawanan perampok yang tidak dikenal tepat di samping mobil milik Hill. Dengan menyamar sebagai petugas konstruksi jalan, dengan sekejap kawanan perampok tak dikenal tersebut kemudian menjarah uang jutaan dolar yang ada di dalam truk tersebut. Namun, naasnya, Daugi yang secara tidak sengaja menyaksikan perampokan tersebut akhirnya turut diberondong peluru oleh salah satu perampok. Otomatis, Daugi yang tak tahu apa-apa pun tewas secara mengenaskan. Menyadari bahwa ada suara tembakan, dengan perasaan khawatir, Hill pun kemudian berlari menuju putranya Daugi yang telah tergeletak di atas jalan. Namun, sayang seribu sayang, si perampok yang terlanjur panik kemudian juga turut menembaki Hill hingga terkapar.
Meskipun Hill sempat mengingat sebuah wajah dengan sebuah bekas luka, kawanan perampok kejam tersebut pun kemudian berhasil melarikan diri dan meninggalkan Hill yang tergeletak bersimbah darah. Singkat cerita, 3 minggu kemudian setelah sempat kritis di rumah sakit, akhirnya Hill tersadar dari komanya. Meskipun sangat menyedihkan, Hill pun akhirnya menyadari bahwa putra tunggalnya Daogi telah tewas secara mengenaskan dengan berondengan peluru yang mengoyak hati, paru-paru, limpa dan juga jantungnya. Tragedi tersebut pun semakin menjadi pukulan hebat bagi Hill setelah sang mantan istri juga turut menyalahkan dirinya atas tewasnya putra sematawayang mereka. Adegan berikutnya, setelah kondisinya benar-benar pulih, Hill kemudian menemui seseorang. Siapakah dia? Ya, dia adalah King, sang pimpinan FBI. King ini ternyata adalah sahabat lama Hill. Meskipun saat ini dia adalah seorang pimpinan FBI, tetapi King terlihat sangat menghormati Hill yang baru saja kehilangan putranya yang sangat-sangat dia cintai. Dan atas permintaan Hill, King kemudian memberikan daftar nama-nama geng yang dicurigai bertanggung jawab atas perampokan yang akhirnya menewaskan putranya Daogi. Dan dari sinilah kita akhirnya mengetahui kenapa King melarang anak buahnya untuk menangkap Hill ketika bekerja di Vertigo. Ya, betul sekali. King sengaja membiarkan sahabatnya Hill untuk mencari siapa yang telah membunuh putranya. Adegan berikutnya, setelah mendapatkan daftar nama yang dia inginkan, Hill pun kemudian memanggil semua anak buahnya. Di sana, Mike, Mogi dan juga Brendan yang merupakan kaki tangan Hill merasa sangat bersalah atas insiden yang telah terjadi. Mereka pun berjanji kepada Hill akan membantunya untuk menemukan siapa orang yang telah membunuh putranya. Singkat cerita, berbekal nama-nama gangster yang diberikan oleh King dengan penuh dendam, Hill dan anak buahnya pun kemudian berusaha mencari perampok itu dengan menyambangi geng-geng yang mereka curigai. Tanpa sedikit pun belas kasihan, tanpa babi bu cerit-cerot, dengan sangat brutal, Hill dan anak buahnya terus menghabisi satu persatu gangster yang mereka temui. Namun sayang, meskipun sudah mencari kemana-mana, tetap saja Hill tak menjumpai wajah yang dia cari, yaitu seseorang dengan bekas luka di pelipis kirinya. Adegan berikutnya, merasa apa yang mereka lakukan selama ini sia-sia, Mike kemudian menasihati Hill agar dia berhenti untuk menghabisi para gangster dengan barbar dan segera mencari cara lain untuk mencari pelakunya. Mike pun sempat mengatakan kepada Hill bahwa melihat aksi sempurna yang mereka lakukan dan tak ada satupun bukti alias saksi yang mereka temukan, bisa jadi ada orang dalam yang bekerja di Vertigo yang membantu para perampok tak dikenal tersebut untuk melancarkan aksinya. Mendengar saran dari Mike inilah, Hill kemudian memiliki ide untuk memulai penyelidikannya seorang diri. Hill pun kemudian menemui temannya untuk mendapatkan identitas baru seperti nama baru, KTP baru, paspor baru, riwayat pekerjaan baru, kartu cacar baru, dan foto alay yang baru. Dan dengan berpura-pura bekerja di Vertigo, Hill berharap dia bisa menemukan siapa kawanan perampok yang telah membunuh putranya. Gila. Adegan berikutnya, di suatu tempat akhirnya kita kemudian ditunjukkan siapakah dalang di balik perampokan yang menewaskan putra dari Hill yang bernama Daogi. Ya, mereka adalah The Veteran. The Veteran merupakan sekelompok mantan tentara Afrika yang kini sudah pensiun. Dipimpin oleh Leigh Jackson, The Veteran yang beranggotakan Brad, Carlos, Sam dan juga Tom ternyata adalah kumpulan tentara berdarah dingin yang haus akan kekayaan. Diperlihatkan dengan kemampuan terlatih dan nyali besar yang mereka miliki, The Veteran ternyata sering merampok orang-orang kaya demi menggasak uang, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Dan diceritakan pula, orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya putra Hill yang bernama Daogi adalah salah satu anggota The Veteran yang bernama Jen. Ya, dia adalah orang yang sedang dicari oleh Hill. Tidak hanya merampok orang-orang kaya, The Veteran yang dipimpin oleh Leigh Jackson ini ternyata juga sering merampok truk pengangkut uang dari Vertigo. Dan karena mereka memiliki orang dalam di perusahaan Vertigo, itulah sebabnya kelompok mereka tidak pernah terendus jejaknya oleh polisi. Oh ya cuy, sekedar informasi, Leigh Jackson sang otak pimpinan kelompok perampok ini sangat terkenal dengan taktiknya. Berkat rencana yang dia susun dengan sangat cerdas selama berbulan-bulan dan taktik yang rapi, The Veteran dianggap tak pernah gagal dalam misinya. Bahkan diceritakan, untuk menutupi apa yang mereka lakukan, anggota The Veteran tetap bekerja layaknya orang biasa dan memiliki keluarga. Mereka pun diperlihatkan hanya menimbun uang dan tak pernah membeli barang-barang mewah, tentunya untuk menghindari kecurigaan polisi. Gila. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, setelah perampokan terakhir yang menewaskan Daogi, kini tak tanggung-tanggung, The Veteran berencana akan merampok perusahaan Vertigo. Dengan pengintaian yang sudah lama dilakukan, plus satu orang dalam yang masih belum kita ketahui siapa orangnya, ternyata The Veteran berencana akan menguras habis uang tunai yang ditaksir bernilai sebesar 160 juta dolar. Dan setelah semua rencana dipersiapkan secara sempurna selama hampir 2 bulan lamanya, mereka pun langsung bergegas untuk melancarkan aksi perampokan gilanya. Di hari yang sama, akhirnya kita pun ditunjukkan siapakah orang dalam yang selama ini membantu The Veteran. Ya, betul sekali, dia adalah Leigh Bullet. Secara mengejutkan, ketika tengah melakukan pengiriman uang seperti biasanya, Leigh Bullet secara terang-terangan akhirnya memberitahu Hill bahwa dia adalah orang dalam yang selama ini bekerja sama dengan perampok The Veteran. Leigh Bullet juga mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, dia juga ikut andil dalam perampokan truk Vertigo yang akhirnya menewaskan seorang pemuda sipil. Ya, benar sekali saudara-saudara, korban tewas tersebut
adalah Daogi, putra sematawayang Hill. Wow. Setelah menyabotase senjata milik Hill, Lek Bulet kemudian meminta Hill membantu para perampok untuk melancarkan aksi terakhir mereka. Karena apa? Ya, karena Hill adalah salah satu syarat agar mereka bisa masuk ke dalam pangkalan Vortico. Kalian perlu tahu ya, syarat keamanan truk agar bisa masuk lagi ke dalam pangkalan Vortico adalah semua personil harus dalam kondisi lengkap seperti ketika mereka berangkat. Dan mengingat Hill adalah orang yang pernah berjasa kepada perusahaan, maka tidak akan sulit bagi Bulet untuk mengelabui petugas keamanan. Meskipun sempat kaget mendengar pengakuan Lek Bulet, Hill yang merasa telah mendapatkan petunjuk siapa yang telah membunuh putranya, kini dengan tenang kemudian mengikuti rencana dari Lek Bulet untuk menemukan pembunuh putranya. Singkat cerita, dengan sangat cepat, Lek Bulet kemudian mematikan kamera CCTV di dalam truk tersebut dan memasukkan 4 orang anggota perampok The Veteran untuk ikut masuk ke dalam truk pengangkut uang. Lalu, 2 perampok lainnya kemudian membuntuti mereka dari belakang, menunggu di luar gedung dan menanti saat yang tepat untuk ikut masuk ke dalam. Adegan berikutnya, setelah truk Lek Bulet dan Hill berhasil melewati tes keamanan kamera, truk yang membawa para perampok kemudian sukses masuk ke dalam pangkalan Vortico. Dengan senjata dan rompi anti peluru yang sangat canggih, dengan sangat cepat kawanan perampok The Veteran kemudian mulai menguasai pangkalan Vortico. Dalam sekejap, dengan ancaman senjata api, satu persatu karyawan Vortico pun dilumpuhkan dan dilucuti persenjataannya. Dengan terlebih dahulu mengancam petugas keamanan yang berjaga, para perampok kemudian menyuruh penjaga tersebut untuk membuka gerbang depan, tentunya agar kawanan perampok yang lain bisa masuk. Meskipun sempat terjadi baku tembak dengan para petugas persenjataan, namun para karyawan Vortico ternyata tidak mampu bertahan lama menghadapi senjata canggih si perampok yang merupakan mantan tentara terlatih. Secara singkat, para perampok kemudian berhasil masuk dan mengeruk habis seluruh uang ratusan juta dolar yang ada di dalam brankas tersebut. Di sisi yang lain, polisi yang telah mendapat sinyal bahaya dari Vortico kemudian sampai di depan gedung. Namun sayang sekali, karena pintu gerbang telah kembali ditutup oleh para perampok, polisi pun kesulitan untuk masuk ke dalam. Di saat yang sama, Hill yang merasa ingin segera menemukan pembunuh putranya, kemudian mulai berontak dan secara mudah berhasil membunuh salah satu perampok yang menjaganya. Dengan cerdik, Hill kemudian melepaskan ikatannya dan memakai kostum kawanan perampok tersebut untuk menyamar guna menghabisi satu persatu perampok yang dia duga telah membunuh putranya Daogi. Oh ya, di sini dengan cerdik, Hill terlihat menaruh ponselnya di salah satu kantong uang. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Adegan berikutnya, di tempat yang lain, sayang sekali karyawan Vortico pun akhirnya menjadi korban dari rekan mereka yang berkhianat, yaitu Lek Bulet. Dengan sangat licik, Lek Bulet kemudian berpura-pura meminta senjata untuk menghadapi para perampok. Namun, ketika sudah mendapatkan senjata, dengan sangat kejam, Lek Bulet justru membunuh rekan-rekannya sendiri. Singkat cerita, Hill yang kini memburu pembunuh putranya kemudian dengan emosi mulai membunuh satu persatu anggota The Veteran. Dengan sangat gege, Hill kemudian berhasil membunuh 4 orang kawanan perampok The Veteran dengan mudahnya. Namun sayang sekali, ketika Hill tengah menyerbu para perampok, Hill ternyata lengah dan tak menyadari kehadiran Lek Bulet yang sedang membidiknya dengan senjata. Dan secara mengejutkan, Hill pun akhirnya diberondong tembakan oleh Lek Bulet hingga jatuh terkapar bersimbah darah. Adegan berikutnya, meskipun harus kehilangan 4 orang anggotanya yang tewas karena baku tembak dengan Hill, kawanan perampok The Veteran yang sudah berhasil mencuri uang ratusan juta dolar akhirnya memutuskan untuk kabur untuk menuju gedung yang sudah mereka rancang dengan sedemikian rupa. Perlu kalian ketahui ya, dari total 7 anggota kawanan perampok, saat ini tinggal 3 orang saja yang tersisa. Mereka adalah Lek Bulet si pengkhianat, Jackson sang pimpinan perampok, dan juga Jen yang merupakan target utama Hill. Ketika Lek Bulet, Jackson dan Jen telah sampai di gedung yang sudah mereka siapkan untuk melarikan diri, Jackson selaku otak perampokan ini terlihat sudah sekarat karena terlalu banyak kehilangan darah. Dan karena tahu sifat Jen adalah orang yang sangat licik, rakus dan serakah, Jackson ternyata berniat akan menghabisinya. Namun sayang sekali, karena Jackson terlalu lemah, Jen justru berbalik menghabisinya. Dan kini kawanan perampok rakus tinggal menyisakan 2 orang, yaitu Lek Bulet dan Jen. Singkat cerita, Lek Bulet dan Jen akhirnya membawa kabur uang ratusan juta dolar tersebut menggunakan ATV. Dengan cara menyusuri terowongan bawah tanah yang tidak diketahui oleh para polisi, Lek Bulet dan Jen berusaha kabur dari kejaran petugas. Dan ketika sampai di ujung terowongan, tanpa diduga-duga, Jen yang dari awal adalah orang yang sangat licik dan rakus, kemudian dengan sangat kejam membunuh Lek Bulet, tentunya untuk menguasai hasil rampokan seorang diri. Jen pun akhirnya kabur membawa uang ratusan juta dolar tersebut. Singkat cerita, beberapa jam setelah insiden perampokan terjadi, Jen terlihat tengah bersantai di apartemennya dengan tumpukan uang ratusan juta dolar. Tapi, tak lama kemudian, Jen mendengar suara telepon dari dalam sebuah tas yang berisi uang tersebut. Dan ketika Jen mengambil ponsel misterius tersebut, tiba-tiba jeng jeng jeng, dengan sangat kerennya, Hill ternyata telah berada di dalam apartemen Jen, tentunya untuk menuntut balas. Berkat rompi anti peluru milik kawanan perampok The Veteran yang dia pakai, dan juga berkat ponsel yang sengaja dia masukkan ke dalam tas uang, Hill akhirnya mampu selamat dan melacak di mana Jen bersembunyi. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, melihat bekas luka di pelipis kiri Jen, tanpa ampun, Hill kemudian menembak hati, paru-paru, limpa, serta jantung milik Jen, tentunya untuk mengingatkan dia bahwa itulah
tembakan-tembakan yang dia lakukan sehingga menyebabkan putra semata wayang Hill tewas. Jen pun akhirnya tewas di tangan Hill, seorang bos mafia kejam yang menuntut balas. Film pun selesai. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini yang berjudul Wrath of Man. Meskipun film ini dibuat dengan alur cerita maju mundur yang bikin pusing, saya kira film ini masih sangat bisa dinikmati. Adegan-adegan action yang menarik dan cerita yang dibuat sangat rapi, plus acting si Mas Jason Statham yang tak perlu diragukan lagi, tentu menjadi nilai plus dari film ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak rangkuman filmnya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan, salam sehat, jauhi maksiat, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa, dadah.